Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Veronica Dia Utami dari SD Negeri Mandala Jeruk Legi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan, yaitu diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Husin selaku fasilitator dan Ibu Wiwit Viana Wulandari selaku pengajar praktik yang telah membimbing dan mengarahkan serta memotivasi kami sehingga kami dapat mengerjakan tugas-tugas pada program Guru Penggerak Angkatan 10 dengan lancar. Ya, sebelum saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya berawal dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan sekolah sebagai tempat persemaian bibit, sedangkan siswa sebagai bibit tanamannya. Nah, agar tanaman dapat berkembang secara maksimal, maka guru sebagai petani harus dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, maupun membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman lainnya. Maka dapat dipahami bahwa sekolah sebagai tempat bercocok tanam, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Latar belakang saya melakukan aksi nyata di sekolah saya yaitu budaya positif menciptakan suasana pembelajaran sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya, perlu ada disiplin positif dan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan cara menerapkan disiplin positif melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah sesuai aturan saat ini yang akan berpihak pada siswa agar terwujud profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata saya yaitu yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menetapkan keyakinan kelas sebagai salah satu cara dalam penumbuhan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, penguatan karakter peserta didik melalui budaya positif. Tolak ukurnya yaitu yang pertama, siswa disiplin, semangat belajar, saling menghormati, dan menghargai serta bertanggung jawab pada hasil kesepakatan sekolah atau kelas yang telah ditetapkan. Yang kedua, kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Lini masa yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya beserta rekan CGP yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan betapa pentingnya budaya positif dan keyakinan di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif bersama rekan guru, wali murid, komite, dan siswa. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru, wali murid, komite, dan siswa untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Harapannya, setelah saya melakukan aksi nyata ini, semoga dapat terwujud penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Berikut konsep inti budaya positif, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kesemua konsep inti budaya positif akan disampaikan dalam video diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Mandala, Ibu Administrasi SDPD, dan Bapak Ibu Guru SD Mandala, serta Bapak dan Ibu wali murid, serta siswa dan siswi SD Mandala yang kita banggakan dan kita cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam acara ini. Lalu dalam acara ini terdapat susunan acara, yaitu yang pertama ada pembuka atau doa, yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada sambutan dari kepala sekolah, dan ada acara inti penyampaian materi, lalu umpan balik dari beberapa audiens dan terakhir penutup. Sebelum kita melanjutkan kepada acara ini, mari kita berdoa. Mari kita membuka acara ini dengan berdoa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Terima kasih untuk hadirin persidangan untuk kembali. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Mandala yang saya hormati,
dibanggakan. Karena kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk yang ketiga kalinya kita dalam acara diseminasi budaya positif oleh guru kita SD Mandala, yaitu Bu Erti dan terakhir ini Bu Vera. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk kegiatan-kegiatan ini, dan untuk yang ketiga, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali peserta didik dan anak-anak, alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang pertama oleh Ibu, yang kedua oleh Ibu Erti, alhamdulillah banyak ilmu yang kita peroleh. Gila betul. Dan insya Allah jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di rumah itu sangat bermanfaat. Nah, untuk itu yang ketiga kalinya ini mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, meskipun hal yang disampaikan mungkin materinya hampir sama, tetapi pasti cara penyampaiannya berbeda dan banyak hal contoh-contoh yang berbeda yang disampaikan oleh Bu Lin, oleh Bu Epi semakin mendalam, semakin detail dengan contoh-contohnya. Nanti oleh Bu Vera nanti kita semakin memahami lagi dan ada motivasi untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi lebih baik sebagai guru atau pendidik di sekolah maupun di rumah, sebagai pendidik putra-putri kita di rumah. Bapak Ibu, ya, dari batin satu maaf yang dituakan di sini hanya itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya waktu biar lebih lama nanti penyampaiannya dimulai oleh Bu Vera, sepertinya nanti akan disampaikan Bu Vera. Apabila dari batin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Ibu Ratih selaku Kepala Sekolah Negeri Mandala. Selanjutnya ke acara yang keempat, yaitu acara yang penuh daging, yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Vera. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Mandala, Ibu Atin Sureksi SD MPD. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Mandala, dan yang kami hormati pula perwakilan Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6 yang guru cintai dan guru banggakan. Sebelum mulai, guru akan mengecek semangatnya dulu ya. Ya, walaupun ini sudah siang, tapi semangat harus tetap pagi. Ya, coba guru kalau bilang semangat pagi, nanti kalian semua menjadi Bapak Ibu dan akan menjawab pagi, luar biasa, tetap semangat. Siap Bapak Ibu semua? Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya. Agar lebih semangat lagi, sebelum mulai ada ice breaking. Saya minta tolong sebentar. Ya, Bapak Ibu hadirin semua dimohon berdiri. Mari kita
Gimana? Sudah semangat? Sudah mulai panas ya? Baik, sebelum ke materi, izinkan saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang paling tahu atau yang paling paham, bukan pula menggurui, tapi hanya sekedar berbagi sedikit ilmu yang saya pahami. Walaupun mungkin sebenarnya lebih banyak ilmu yang saya bisa dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, tapi saya hanya memberikan sedikit menurut pemahaman saya. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya mengadakan kegiatan ini bersama teman-teman satu perjuangan, yaitu Bu Wiwin dan Bu Epi, dengan mengadakan diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada rekan-rekan guru yang sudah banyak membantu untuk berjalan lancarnya kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu perwakilan melalui murid yang sudah meluangkan waktunya, dan juga anak-anakku semua kelas 6 yang berusia saya banggakan. Terima kasih juga bisa mengikuti kegiatan itu. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Jadi, saya akan bertanya, apakah Bapak Ibu semua setuju bila mohon nanti dijawab di setiap pertanyaan. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana, Bu Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Tidak atau setuju? Nah, ada yang tidak, ada yang setuju. Ya, pasti semua memiliki alasan. Nah, nanti akan dibahas ke depannya ya. Lalu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Ya. Lalu guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Nah, ada beberapa jawaban ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Boleh minta pendapatnya, Bapak Komo? Saya akan menjawab yaitu masalah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, karena dengan pembagian hadiah itu anak akan berlomba-lomba untuk mendapat hadiah, sehingga dengan mendapat hadiah tidak harus anak-anak berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi dengan cara apapun.
dia berlomba-lomba karena akan mendapat hadiah. Kiranya hadiah seterusnya. Terima kasih Pak Romo atas pendapatnya. Ya memang betul ya, pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi. Betul apa tidak anak-anak? Ya, jika ada hadiahnya kalian bersemangat atau tidak? Semangat ya. Tapi semangatnya itu biasanya sementara atau selamanya ya. Biasanya sementara, hanya jangka pendek ya. Nah nanti akan dibahas bahwa hadiah atau penghargaan itu malah ternyata ada hal-hal yang di luar dugaan itu. Saya mendapatkan ilmu bahwa dihukum oleh penghargaan nanti akan dibahas. Lalu tadi pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi Windu menjawab setuju nggih? Coba dapatnya. Saya akan menanggapi terkait pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan. Ya, menurut pendapat saya, hukuman yang dapat mendisiplinkan siswa itu adalah anak yang tidak mengerjakan PR itu diberi hukuman untuk mengerjakan PR di ruang guru agar memberikan efek jerah kepada anak tersebut dan kemudian nantinya kedepannya anak tersebut akan mengerjakan PR atau tugas-tugas yang lainnya dengan baik sesuai dengan aturan. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Indul pendapatnya. Ya mungkin di sini hukumannya itu sudah ada kesepakatan nih antara guru dan siswa. Jika tidak mengerjakan, maka mengerjakannya di ruang guru. Ya memang hukuman dapat mendisiplinkan siswa, tapi itu juga hanya sementara ya. Hukuman itu nanti bisa membuat anak itu merasa kecewa, sakit hati, ya, bahkan mungkin dendam. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut terkait pemberian hukuman, pemberian hadiah, dan tentang solusi dalam penyelesaian masalah pada siswa. Next, Bu Indul, tolong next. Ya. Ke materi utama yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Apa yang terbersit pada pikiran Bapak Ibu atau anak-anak sekalian tentang budaya positif? Ada yang memiliki pendapat? Silakan, ada yang memiliki pendapat? Budaya positif itu apa? Bapak Ibu? Monggo. Disiplin. Iya, betul. Disiplin juga termasuk budaya positif. Nah, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah ya. Sebetulnya materi ini pun sudah kita laksanakan di sekolah. Ya, hanya ada nanti tambahan beberapa materi ya. Contohnya budaya positif di sekolah kita seperti berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, lalu ada berbaris sebelum masuk, ada menyanyikan lagu wajib nasional, lalu ada kebiasaan sholat, Asmaul Husna, lalu ada Sabtu ceria, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi budaya positif ini ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewanto, yaitu bahwa pendidikan diibaratkan sebagai ladang persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat-ulat, memberi pupuk, dan jamur-jamur yang memburu bibit tanaman tersebut. Jadi di sini sekolah diibaratkan sebagai ladang, ya. Sedangkan guru adalah sebagai petani. Nah, siswanya itu sebagai benihnya, ya. Nah, di situ kita harus mengusahakan, ya, ibarat petani harus mengusahakan bagaimana caranya bibit itu bisa tumbuh dengan subur, dengan maksimal. Nah, jika di sekolah, guru itu harus bisa mengusahakan
lingkungan yang menyenangkan, yang aman, yang nyaman, supaya nantinya siswa bisa menjadi siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Next. Ya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Ya, selama ini barangkali guru merasa bisa mengontrol murid, ya, dengan cara memberi hukuman ataupun memberikan imbalan atau hadiah bagi yang berprestasi, hukuman pada yang melakukan kesalahan. Next. Nah, budaya positif itu merupakan salah satu perwujudan dari visi sekolah kita, ya, dan juga visi guru. Nah, konsep inti dari budaya positif ini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima kebutuhan dasar manusia, dan yang keenam segitiga distribusi. Next. Ya, ini juga masih sama ya, hanya penjabarannya. Di nomor 1 ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ada beberapa teori kontrol pergeseran dari Dr. William Glasser bahwa selama ini itu hanya ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal sebetulnya itu jika kita tidak memaksa murid, ya, jikalau murid tersebut tidak ingin melakukan, ya kan ya anak-anak, ya, jika kamu disuruh bapak ibu guru tapi kamu tidak mau, kamu mau melakukannya tidak, ya, maka sebenarnya kita itu hanya ilusi karena mengontrol murid itu sesuai dengan yang dikontrol, mau atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Nah, kemudian semua penguatan positif itu bermanfaat. Penguatan positif itu mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu, itu adalah suatu usaha. Jadi penguatan positif itu bermanfaat untuk mempengaruhi seorang guru melakukan sesuatu. Kritik membuat orang bersalah, membuat orang merasa bersalah dalam memakan karakter. Ini juga salah ya, ada tulisannya bahwa dengan kritik dan rasa bersalah itu justru membuat identitas gagal. Murid akan menjadi merasa buruk, merasa negatif, ya. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa seperti bapak ibu murid, ya, orang tua itu merasa memiliki hak untuk memaksa anaknya, ya, untuk memaksa anaknya melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dengan guru memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Padahal nantinya itu tidak akan efektif karena akan terjadi sebuah permusuhan. Next. Ya, ini juga masih sama ya tentang stimulus respon menjadi teori kontrol, bahwa orang lain bisa mengontrol saya, itu pemikiran kita ya. Padahal sebetulnya hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda, ya, mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri, orang lain tidak bisa. Kalau kita tidak mengizinkan, maka orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Next. Nah, maka kata disiplin. Ya, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Apa? Ada yang tahu kalau disiplin? Tepat waktu, ya betul. Lalu apa lagi? Ya, tepat waktu, mengikuti aturan, itu yang selama ini kita tahu tentang disiplin. Disiplin berarti tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, itu disiplin. Padahal menurut Bapak Pendidikan kita, yang dari Dewan Tolong menyatakan bahwa menciptakan siswa yang merdeka itu harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Itu motivasi internal, bukan dari luar seperti tadi hukuman, penghargaan, itu motivasi eksternal. Next. Disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu untuk
patuh terhadap aturan. Di sini disiplin artinya belajar menurut Dian Gosen. Ya, untuk menjadi murid kita harus paham mengapa mengikuti suatu ajaran tertentu dengan motivasi intrinsik, yaitu dalam diri, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Next. Ya, jadi disiplin positif itu ada 3 intinya. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai kebajikan. Lalu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadikan murid memahami motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian atau hukuman. Tujuan, ya, untuk apa sih tujuannya disiplin positif? Yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, intinya disiplin positif itu bukan karena paksaan, tapi karena motivasi dalam diri ingin menghargai diri kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Next. Ya, disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu tanpa melihat suku, latar belakang bangsa, agama maupun yang lain. Setiap perilaku mempunyai tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Next. Ya, contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi di situ banyak sekali ya. Contohnya ada keberanian, tanggung jawab, lalu ada berprinsip, kejujuran dan lain sebagainya. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu tadi adalah nilai yang disepakati yang diakini oleh seluruh bangsa ya, tanpa melihat latar belakang suku, agama maupun yang lainnya. Nah, untuk lebih memahami profil belajar Pancasila, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Dimensi Belajar Pancasila. Tapi berdiri ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Tadi kita sudah nyanyikan lagu dimensi pelajaran Pancasila ya. Anak-anak jadi paham ya? Ya, jika hanya menghafal itu biasanya kurang paham, tapi tidak dengan nyanyi akan langsung ingat terus ya. Nah, selanjutnya selain ada disiplin positif dan nilai-nilai pelajaran universal, ada teori motivasi perilaku manusia bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu memiliki tujuan atau ada motivasi tertentu. Nah, di sini pertanyaannya sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Monggo, Bu Wiwi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi, saya sebagai seorang guru, ketika saya datang tepat waktu, itu motivasi saya adalah saya ingin menunjukkan bahwa kita sebagai seorang guru itu harus memberikan contoh atau teladan yang baik pada diri siswa. Ketika kita berangkat tepat waktu, kemudian kita mengajak anak untuk tepat waktu pun itu berarti kan kita sudah melakukannya dengan nyata. Jadi kalau kita mengajak anak, kalau kita belum melaksanakan, jadi anak pun nanti akan enggan melaksanakan hal tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin ya. Berarti motivasinya itu dari dalam diri karena ingin menjadi contoh untuk murid ya. Nah, begitu juga dengan murid, anak-anakku kelas 6 yang memiliki motivasi apa ya kalau berangkat lebih pagi? Coba Mas Jul. Ya, yang mana? Iya, akan lebih siap ya, lebih siap mengikuti pembelajaran. Ya. Ya, jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, alhamdulillah tadi dari guru dan siswa SD Mandala ternyata sudah memiliki alasan yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai, ya, menghargai nilai disiplin, tepat waktu. Itu karena memang ingin lebih siap dalam mengikuti pembelajaran dan karena ingin menjadi contoh, ya, karena sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Next. Ya, jadi motivasi perilaku manusia ini menurut Diana dosen tadi ya sudah disebutkan sama ya. Next. Ya, jadi dari ketiga teori motivasi itu yang kedua ada 2 yang termasuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Itu adalah motivasi eksternal atau dari luar. Sedangkan yang dari internal itu untuk menghargai diri sendiri. Ya, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Next. Ya, dari disiplin positif, lalu teori motivasi, dan berlanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lanjut ke slide berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, hukuman itu tidak berencana bersama satu arah. Yang kedua, konsekuensi itu terencana, sudah disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya guru dan murid.
atau sekolah dengan guru. Dan sedangkan yang ketiga yaitu restitusi adalah menciptakan kondisi. Next. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan ada yang bisa menjawab. Monggo menurut Bapak Ibu atau menurut anak-anak. Untuk yang nomor 1 di lapangan basket. Monggo menurut hukuman. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang panas-panasnya. Itu menurut dia adalah hukuman. Yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu apa kita. Menurut Bapak, ya, konsekuensi. Ya nanti kita lihat ya jawabannya. Atau yang ketiga, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki itu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Apa? Hukuman ya. Lalu yang keempat, membersihkan kurangan air karena tersenggol itu apa gitu? Termasuk konsekuensi. Alasannya karena dari pertanyaan membersihkan tumpahan air di meja bisa tulis karena tersinggul pada saat belajar. Itu karena itu sudah konsekuensi karena pada waktu membersihkan karena dia melakukan hal yang kurang pas sehingga harus dibersihkan. Terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk melaksanakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit juga. Arif, itu termasuk hukuman. Ya, coba kita cek sama-sama ya. Next. Ya, kita bisa cek bersama bahwa jika berjemur di lapangan namanya hukuman ya, karena sepihak dan pasti akan ada yang merasa sakit hati ya, panas-panas dijemur jam 12, bagaimana rasanya kira-kira? Ya, udah panas, terus marah ya katanya. Nah, yang kedua juga bertelanjang kaki tidak pakai sepatu, rasanya bagaimana? Ya, panas, lalu malu ya, yang lain pakai sepatu, nggak pakai sepatu sendiri. Terus lalu ada hukuman itu di depan kelas. Itu juga pasti akan ada rasa minder ya, rasa kecewa pada Bapak Ibu guru yang sudah menghukum. Sedangkan yang keempat dan kelima itu membersihkan tumpahan air dan kehilangan 10 menit waktu istirahat itu betul ya, konsekuensi bahwa sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jika kamu melanggar, maka kamu akan kehilangan 10 menit. Selama 10 menit istirahatnya dikurangi 10 menit. Ya. Next. Ya. Nah, ini tadi yang pertanyaan di awal ya, bahwa tadi kamu menjelaskan penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Ya, memang betul ya, banyak. Mungkin saya sendiri juga termasuk memberi penghargaan pada siswa, niatnya untuk meningkatkan prestasi. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan materi ini di program pendidikan guru penggerak, saya juga heran ya, awalnya kaget loh, kok dihukum oleh penghargaan. Di sini penjelasannya bahwa ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bahwa mendapatkan penghargaan atau hadiah itu ternyata hanya berefek sementara. Semangatnya ya kalau dikasih hadiah, besok lagi kalau dikasih hadiah langsung loyo ya, langsung gak semangat gitu. Jadi tidak efektif, juga merusak hubungan ya. Ada yang ranking 1, lalu yang ranking 2 merasa kecewa ya, merasa iri. Lalu ada juga menurunkan kualitas ya. Kalau dikasih hadiah hasilnya bagus, kalau tidak dikasih hadiah hasilnya kurang bagus. Begitu juga mematikan kreativitas ya, menjadi tidak kreatif, dan penghargaan itu menghukum. Next.
Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya. Next, tidak efektif karena hanya sementara merusak hubungan. Dia tadi yang lain akan merasa iri, ya. Lalu yang lain akan merasa kecewa dan menciptakan persaingan. Dan mereka percaya bahwa yang tidak dapat dari tidak dapat kesempatan dan akan berhenti mencoba. Penghargaan hukum. Nah, ini di sini. Ya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua kan merasa paling dihukum, ya, karena aku tuh nggak bisa ranking 1, gitu ya. Nah, terus juga ada yang penghargaan dan hukuman itu adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan. Next. Ya. Ini menurut ahli Alfikon, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak, ini tidak hanya guru pada murid tapi juga bapak ibu wali murid pada anaknya. Misalnya kalau nanti kamu ranking 1, guru belikan, guru ibu ya, bapak atau ibu belikan hadiah misalnya, belikan mainan atau belikan apa lah, itu tidak akan efektif ya. Artinya itu sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Kalau nggak dikasih hadiah, berarti tidak bisa melakukan atau sama saja mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, iya atau tidak? Ya, kalau hanya ada iming-iming ada hadiah mau semangat belajarnya, kalau nggak ada tidak mau. Maka inilah yang disebut dihukum oleh penghargaan. Next. Ya, itu program kebajikan yang seharusnya kita lakukan pada murid itu seharusnya memberi pengakuan secara khusus ya. Jadi setiap anak pasti memiliki kelebihan masing-masing ya. Misal anak yang mau membantu temannya, kita beri penghargaan khusus secara pribadi, jangan di depan teman-teman lain supaya lain tidak merasa iri ya. Misalnya terima kasih ya Wiwi sudah menolong ibu tadi membawakan buku. Atau saya ingat kemarin Dion mengumpulkan sampah ya, seperti itu. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi semua anak merasa diakui dan diapresiasi. Dan fokus pada prosesnya, jangan hanya pada hasil, jangan hanya nilainya, tapi pada proses belajarnya, secara kesehariannya, secara menyeluruh. Next. Sekarang kita lanjut pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, ya. Nah, ada yang tahu kenapa disebutnya keyakinan bukan peraturan, ya? Next. Ya, ibaratnya saat kita memakai helm, itu kenapa? Supaya apa ya? Begitu? Aman, selamat. Aman, selamat. Begitu juga pada saat kita menggunakan masker dan cuci tangan pada saat pandemi COVID kemarin, supaya apa? Ya, supaya sehat, supaya ya terhindar dari penyakit, dari virus. Nah, itulah yang kita yakini. Next. Ya, nilai-nilai keselamatan, kesehatan itu kita yakinkan. Kalau kita yakin dalam memakai helm, memakai masker itu akan sehat, sama kita akan melakukan yang tanpa paksaan. Beda kalau aturan, ya kalau aturan itu kan biasanya memaksa. Kamu mau tidak mau harus melakukan. Tapi kalau kita yakin, itu kita akan melakukan dengan sendirinya. Next. Nah, bedanya keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Sedangkan jika peraturan itu hanya satu arah, hanya guru yang membuat atau hanya sekolah yang membuat. Nah, ini ada nilai-nilai. Contoh, nilai kebajikannya apa ya? Kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai apa ya? Nilai tanggung jawab. Iya, dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghormati. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, disiplin, ya, dan sebagainya. Next. Ya, di situ sudah ada jawabannya ya.
bahwa ada dari tanggung jawab, hormati, kesehatan, keselamatan, lalu ada usaha. Next. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Itu tadi ya. Keyakinan ini sudah kita sepakati, maka akan menjadi semangat bergerak untuk melaksanakan kegiatan tersebut daripada hanya sekedar aturan. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktikkan langsung ya, apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Silakan Bapak Ibu semua dan anak-anakku tulis nilai-nilai yang kalian yakini yang akan kita jadikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Bebas sih menurut Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Jika sudah bisa ditempel ke kertas di samping. Oke? Silakan bisa ditempel. Sudah semua nih, Bapak Ibu dan anak semuanya akan saya bacakan. Jadi dari masing-masing sudah menyebutkan nilai yang diyakini ya. Yang pertama ada menghormati guru dan teman. Lalu ada menghargai, ada menghormati, ada ini menghormati, menghargai sama gitu. Nanti akan kita pilih dari beberapa pendapat itu akan kita pilih beberapa saja karena supaya mudah diingat dan supaya bisa dilaksanakan. Ada berangkat sekolah tepat waktu. Ini menghormati lagi, guru ambil ya kalau yang sama. Ini menghormati orang lain, menghormati antar teman, ya sama saja. Membuang sampah di tempatnya, jujur, disiplin. Lalu ini sama saja, toleransi, tanggung jawab. Ini tadi menghargai sama saja dengan menghormati. Ini menghormati guru dan teman ini sama. Lalu kita pilih ya dari beberapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi tidak banyak-banyak, hanya 3 sampai 7 saja. Nah ini juga sama. Maka didapatlah kesepakatan atau keyakinan sekolah kita atau kesepakatan kelas ya ada 7. Nah nanti jika kita sudah menyepakati nilai-nilai ini, maka jika kalian melanggar, maka akan ada konsekuensi ya karena kita semua yang membuat, maka kita juga yang harus melaksanakan ya. Jadi sini tadi sudah ya curah pendapat ditulis lalu ditempel akan didapatkan kesepakatan sekolah yaitu menghormati guru dan teman, membuang sampah di tempatnya, tanggung jawab, tepat waktu dengan disiplin sama ini ya. Nah maka didapatlah 6 keyakinan sekolah, keyakinan kelas, jujur dan toleransi. Nah sebetulnya ada langkah berikutnya yaitu menandatangani ya.
tapi ini karena hanya praktek, yang penting intinya seperti ini. Jadi sudah ada gambaran di Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, jadi kenapa tadi bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu hanya searah dan itu masih eksternal, maka kita buat keyakinan kelas karena itu yang dari dalam diri. Jika keyakinan kelas sudah terbuat dan keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta ya lingkungan yang positif karena sudah melaksanakan keyakinan itu, maka perilakunya pun positif, lingkungannya positif, maka terciptalah budaya positif. Ya tadi sudah ya prosedur pembentukan keyakinan kelas sudah kita praktikkan bersama. Next. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi di materi modul 1.4 budaya positif saya juga mendapatkan ilmu baru yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu ternyata memiliki tujuan. Dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Next. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Ya, Ibu Amba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak kelas 2A mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Monggo, ada yang mau menjawab? Ya, kalau saya di posisi Ibu Ambar, saya akan mencari tahu terlebih dahulu kira-kira apa sebabnya Doni melakukan hal itu kepada temannya. Kita mengulik dulu, bertanya kepada Doni, kenapa kamu melakukan hal tersebut kepada teman-teman kamu seperti itu? Kebutuhan apa kira-kira? Yang karena mau merebut makan siang ya? Kalau teman-teman Kebutuhannya, berarti ya butuh perhatian dari orang tuanya karena mungkin dia tidak dibekali oleh orang tuanya, jadi merebut bekal temannya. terima kasih Bidun atas jawabannya ya. Bisa jadi ya karena kurang kasih sayang ya, mungkin di rumah tidak disiapkan bekal, maka di sekolah mengambil bekal makan siang temannya. Lalu sebenarnya ada kebutuhan yang lain lagi. Next. Ya, bagaimana peran kita sebagai guru ya, tadi betul ya, peran kita itu harus bisa menyelesaikan masalah yang ada pada siswa dengan cara ya cari tahu dulu. Kita tidak boleh langsung menjudge atau memberi hukuman pada anak-anak yang melakukan kesalahan. Next. Nah, di sini jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, tadi tentang makanan ya. Jadi sebetulnya kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan biologis, kebutuhan makan, dan itu untuk bertahan hidup. Lalu ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, tadi betul Bu Indun ya, bilang kurang perhatian, ada kurang kasih sayang mungkin ya. Lalu ada kebutuhan kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Next. Ya, yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Ini berhubungan dengan tadi ya, fisiologis dan biologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan sebagainya. Next. Yang kedua yaitu kasih sayang, rasa diterima. Jadi ini merupakan kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Misalnya kalau di sekolah ya kita ada kasih sayang antara guru dan murid, ya rasa diterima, diakui. Lalu dengan teman, ya kita memiliki teman, dengan pasangan dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada penguasaan. Ya, kebutuhan ini adalah hubungan dengan pencapaian atas sesuatu. Jadi terampil, diakui atas prestasi,
dan memiliki rasa harga diri serta kecepatan. Yang apa? Next, ada kebebasan. Nah, di sini ada kebebasan untuk mandiri, ya, menginginkan suatu pilihan sesuai dengan pilihannya sendiri, ingin mencoba, ya, tidak terpengaruh, senang mencoba hal baru dan menarik. Next, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, seperti anak-anak itu kodratnya adalah bermain, ya, seperti filosofi Gajah Dewantara bahwa kita harus menuntun anak, ya, sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak adalah bermain sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan perkembangan masa kini, tapi tidak meninggalkan budaya. Nah, dari konsep 5 kebutuhan dasar tidak hanya bagi anak-anak ataupun murid, namun juga bagi manusia dewasa, baik di sekolah. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu itu memiliki kebutuhan dasar yang mana yang lebih di sekolah kita, ya? Mungkin ada yang lebih ingin dihargai, diterima, ada yang lebih ingin akan power, penguasaan, ada juga kebebasan, kesenangan, dan sebagainya. Dan jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, bisa memungkinkan adanya tindakan-tindakan negatif. Nah, sebagai guru, ini lingkungan positif itu untuk membangun budaya positif, kita harus bisa membasmi, ya, atau setidaknya mengurangi hal-hal negatif itu supaya bisa membangun budaya positif, membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan supaya bisa terwujud tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional kita, dan juga sesuai dengan visi sekolah kita. Berprestasi, sehat, berlandaskan imunitas. Nah, next, ya, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama ada pendukung, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Next, ya, pada posisi kontrol guru ini, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melakukan dari kelima itu atau mungkin hanya beberapa, ya. Saya sendiri juga pernah melakukannya sebagai penghukum, ya. Namanya manusiawi, ya, kadang-kadang ada rasa emosi, ya, lalu dengan nada suara tinggi atau melotot, jadi menunjuk-nunjuk, ya, itu kalau sebagai hukum. Nah, contohnya misalnya, kamu terlambat terus, kamu nggak pernah berubah, tidak pernah mengerjakan PR, itu sambil marah-marah, itu namanya penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah, itu nada suaranya memelas, halus, sedih, itu bahasa tubuhnya merapat pada anak, lalu membuat siswa menjadi bersalah dengan menunjukkan sengsaranya. Misalnya, apa kamu tidak kasihan pada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, ya, malah kamu tidak perhatikan? Apa kamu tidak kasihan pada orang tuamu yang sudah susah payah, ya, bekerja untuk membiayai sekolahmu? Jadi kamu pasti akan merasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, sebagai teman itu akrab, ya, akrab seperti teman dengan bercanda, dengan senyum, ya. Tapi ada dampaknya juga, jadi murid bergantung pada guru, bahkan kadang-kadang bisa melunjak, ya, karena setelah seperti teman ini, ya, misalnya, ayolah bantu ibu, ya, tuh bahasanya lebih akrab. Yang keempat ada pemantau, nada suara datar, identitas gagal menjadi berhasil, siswa tidak sepenuhnya mandiri. Jadi kalau pemantau itu kalian melakukan kesalahan, guru memantau, ya. Kamu tinggal di kelas 10 menit karena terlambat 10 menit, guru tunggu. Nah, guru itu akan memantau kamu benar-benar mengerjakan tugas atau tidak, ya. Yang terakhir adalah manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa mencari solusi sendiri. Dampaknya murid menjadi mandiri,
dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Next. Ya, ini tadi ya sudah Bu Guru jelaskan, itu ada kata-katanya. Kalau penghukum, awas ya kalau tidak dilakukan. Nah, kalau membuat merasa bersalah, kamu harusnya sudah tahu itu lelah sekali. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ibu aja pernah bantu kamu. Nah, kalau pemantau apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Kamu sudah tahu kan? Nah, jika sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kembali lagi kepada keyakinan kelas, ya. Nah, next. Nah, ini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ada kata-kata kecewa itu berarti posisinya sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Next. Ya, nah tadi ya posisi ini ya, posisi pengontrol. Siapa yang mengatakan? Sudah jelas tadi. Lalu next, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Bisa sharing posisinya sebagai apa? Lalu contoh perkataannya bagaimana? Ya, jujur selama saya menjadi guru, posisi kontrol yang pernah saya lakukan itu, tadi posisi kontrol ada 5 tidak salah ya. Saya pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, saya pernah. Misalnya, ada anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian saya suruh mereka untuk membersihkan lingkungan kelas. Itu saya pernah melakukan hal seperti itu. Yang penting penghukum itu tidak mengakibatkan kepada anak itu misalnya pada fisiknya. Terus yang kedua, saya juga pernah melakukan posisi kontrol sebagai teman. Ya, anak-anak diajak ya bercanda dalam mengatasi suatu masalah. Mungkin dari kelima itu, insya Allah saya pernah semua. Nah, untuk yang kelima itu yang sebagai manajer, itu memang posisi kontrol yang menurut saya itu posisi kontrol yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Di sini anak-anak menjadi lebih tahu bagaimana sih kita menyelesaikan masalah atau kesalahan yang mereka lakukan, tentunya dengan tuntunan dari Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin seperti itu Bu Vera. Terima kasih Bu Win atas sharingnya. Ya, memang selama ini saya juga ya pernah menjadi penghukum, pernah menjadi pembuat rasa bersalah, ya hampir kelima-limanya. Nah, untuk manajer pun pernah, dan ini setelah mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak, yaitu pada materi terakhir, next, yaitu restitusi. Ya. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif ketika berbuat kesalahan. Kemudian bertujuan untuk mewujudkan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri. Next, ada segitiga restitusi, yaitu tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next, ya menstabilkan identitas itu dengan kata-kata berbuat salah tidak apa-apa, manusia wajar, tidak sempurna. Lalu saya juga pernah melaksanakan salah
seperti itu. Jadi anak itu distabilkan, tidak langsung dijudge ya. Kemudian langkah yang kedua, next, validasi tindakan yang salah. Jadi kita itu memvalidasi tindakan anak memang salah ya, menanyakan ya. Tapi kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu patut bangga kamu telah menjadi sesuatu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan. Yang terakhir, next, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kita buat, apa yang kita percaya, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, untuk lebih paham, saya akan mencoba mempraktikkan tentang segitiga restitusi. Coba Mbak Jina bisa ke depan. Jadi segitiga restitusi ini untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, saya ambil contoh seperti ini. Mari kita tahapan, yaitu tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jelas. Tadi Ibu perhatikan saat kegiatan kamu terlihat tidak semangat, seperti kurang memperhatikan, betul atau tidak? Betul. Iya. Wajar kalau kamu mungkin merasa bosan atau merasa apa? Pasti ada alasannya ya. Kenapa? Capek, iya. Capek ya, dari pagi sampai siang, maka jadi kurang semangat. Ya wajar, guru juga capek ya, kalau guru yang juga capek. Tapi jika ada yang sedang berbicara di depan, betul atau tidak kalau kamu tidak memperhatikan? Tidak ya, itu tindakannya salah. Nah ini langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Bahwa tindakannya salah. Harusnya seperti apa dia kalau ada orang yang sedang berbicara, harus mendengarkan, harus memperhatikan ya, karena ada ilmu yang bisa nah, lalu masuk pada tahapan yang tiga. Tahapan yang tiga itu ada keyakinan. Jadi kita sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Berarti kalau kamu tidak memperhatikan, kamu harus melakukan kelas yang mana? Iya, tidak menghormati. Padahal tadi keyakinannya menghormati guru dan teman maupun orang lain. Iya, berarti mana keyakinan kita itu harus menghormati, menghargai yang sedang berbicara di depan. Tapi tadi kamu nah, lalu memperbaiki kesalahan, bagaimana caranya? Ya, teman mendengarkan, memperhatikan dengan lebih serius, lebih semangat. Ya, terima kasih untuk Mbak Jihan bisa kembali ya. Seperti itu tahap segitiga diskusi pada penyelesaian masalah. Jadi kita itu tidak boleh langsung bijak, itu salah, langsung marah-marah, langsung beri hukuman, itu tidak ya, karena pada posisi kontrol guru di restitusi adalah sebagai manajer. Jadi menuntut siswa untuk mengetahui kesalahannya, lalu berusaha memperbaiki kesalahannya, sehingga anak itu bertanggung jawab ya, dan mandiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Next, ya. Jadi kesimpulannya dari keenam konsep budaya positif tadi ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi perilaku manusia, lalu ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu semua membutuhkan proses penciptaan budaya positif itu dengan melakukan kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri, tapi harus ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Ini Bapak Ibu, ya, karena kita tidak bisa hanya menyerahkan putra putrinya dididik di sekolah, tapi juga dididik di rumah. Karena lebih banyak waktunya itu berada di rumah, maka harus ada kolaborasi antara orang tua dengan sekolah, dengan guru.
ya, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang kita inginkan, yaitu karakter profil belajar Pancasila, ya, agar kita bisa menjadi sesuatu berkarakter anak kuliah tidak hanya di sekolah, tapi di lingkungan manapun. Ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan sudah diberikan oleh Ibu Vera terkait materi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu umpan balik yang akan diberikan oleh Bu Ridati SPD. Waktu dan dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah berikan saya. Coba beri aplaus dulu kepada Ibu Vera. Ya, ketika saya tadi menyaksikan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Vera itu sangat luar biasa ya, sangat terukur, mudah dipahami, disertai dengan video, ya, disertai dengan praktek, itu menambah pemahaman kita tentang apa itu membangun disiplin sekolah. Ya, disiplin sekolah itu memang harus kita terapkan, ya, harus kita lakukan secara kontinu, ya, secara berlanjutan agar kita memiliki peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih untuk waktunya kepada Ibu Ridati SPD, dan acara selanjutnya itu penutup, dan semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Vera dapat dijalankan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar rumahnya seperti itu, dan antara guru dan orang tua, Bapak Ibu wali dan Bapak bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan atau mengimplementasikan atau membentuk karakter anak yang lebih baik seperti itu. Baik, sebelum ditutup, mari kita tutup dengan acara alhamdulillahirobbilalamin. Dengan acara ini sudah di akhir. Bila saya dalam memberikan acara terdapat salah kata atau perilaku, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata disiplin positif membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas saya, yaitu kelas 6 di SD Negeri Mandala, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Keyakinan atau kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan kelas merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif pada diri kita sendiri, karena merupakan bagian dari budaya positif, yaitu nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang positif dan bertanggung jawab. Langkah-langkah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas: yang pertama, mensosialisasikan kepada siswa. Yang kedua, seluruh siswa terlibat langsung dalam mengemukakan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan mereka sepakati, lalu ditulis dan ditempel menggunakan sticky note ke papan tulis. Yang ketiga, guru bersama siswa menyimpulkan dan membuat kesepakatan kelas dalam bentuk pajangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dokumentasi pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas. Kalian hari ini? Mulai pembelajaran ya. Tadi kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran kita harus membuat kesepakatan kelas. Adakah yang punya ide, gagasan? Silakan. Naila, apa? Idenya? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Ya, Arif? Sudah kebersihan kelas. Bibi? Melaksanakan kelas. Melaksanakan piket. Ada lagi? Ya, Cia? Menjaga fasilitas kelas. Dia menjaga kebersihan kelas. Lalu? Mengerjakan PR. Jangan PR ya. Nah, silakan kalian tulis ya ide-ide kalian yang akan kita sepakati bersama. Silakan tulis di sticky note ya. Silakan ditulis, tapi tempel di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Mulai pembelajaran ya. Tadi kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran kita harus membuat kesepakatan kelas. Adakah yang punya ide, gagasan? Silakan. Naila, apa? Idenya? Menghormati guru dan teman. Menghormati guru dan teman. Ya, Arif? Sudah kebersihan kelas. Bibi? Melaksanakan kelas. Melaksanakan piket. Ada lagi? Ya, Cia? Menjaga fasilitas kelas. Dia menjaga kebersihan kelas. Lalu? Mengerjakan PR. Jangan PR ya. Nah, silakan. Berikut dokumentasi sosialisasi sebelum mulai. Kemudian ada dokumentasi pada saat siswa terlibat langsung dalam membuat kesepakatan kelas. Dan yang terakhir hasilnya terdokumentasi dalam bentuk pajangan kelas yang terbaca agar bisa terlaksana dengan baik. Berikut umpan balik dari murid berupa pesan melalui WA Group bahwa ada beberapa siswa, Arif, Alifa, dan Naila, mengungkapkan pendapatnya bahwa terlibat langsung dan ada pada poin nomor 1, 2, dan 3. Ya, nilai-nilai yang disepakati ada jujur, tanggung jawab, menghargai, ramah, sopan, dan peduli, serta menyimak dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga dengan budaya positif dapat menciptakan lingkungan yang positif pula. Salam guru penggerak, tergerak.